absen, kamu jawab ya. Assalamualaikum Alif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Anabil. Halo Anabil. Assalamualaikum. Ke belakang ya nak ya. Assalamualaikum Danisa. Waalaikumsalam Ibu. Oke Danisa. Assalamualaikum Davina. Assalamualaikum Davina. Assalamualaikum Diandra. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam Bu. Tadi ini belum datang ya nak ya tadi ya Davina ya. Iya Bu, baru datang. Udah ada nama Nana coba nak. Ya Bu. Benar. Oke Davina. Ya Bu. Assalamualaikum Hari. Kan Bu. Oke nak. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Fauzia. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Kaisan. Kaisan. Waalaikumsalam Bu. Oke. Assalamualaikum Hilwa. Waalaikumsalam Bu. Ya. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Kaisha. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Keisha. Tadi Kaisha, sekarang Keisha. Assalamualaikum Keisha. Zafira aja kali ya nak ya. Zafira ya. Manggilnya Zafira aja. Nggak ada. Ibu kosongkan. Assalamualaikum Khansa. Waalaikumsalam Bu. Oke nak. Assalamualaikum Langen. Assalamualaikum Langen. Assalamualaikum Lindi. Waalaikumsalam Bu. Oke nak. Assalamualaikum Faro. Waalaikumsalam Bu. Oke. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Fauzan. Waalaikumsalam Fauzan. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Zakir. Waalaikumsalam Bu. Oke Zakir. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam Bu. Oke nak. Assalamualaikum Aurelia. Nabila Aurelia. Waalaikumsalam Bu. Oke. Assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Naura. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Rabiatul. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Raden. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Revalina. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Salsabila. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Sania. Waalaikumsalam Bu. Oke Sania. Assalamualaikum Silvana. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Soraya. Waalaikumsalam Bu. Oke, nah, Assalamualaikum Suzhami. Waalaikumsalam Bu. Oke, Assalamualaikum Yezi. Waalaikumsalam Bu. Oke, Ibu kembali ke yang belum datang. Langen ada nah, Langen. Assalamualaikum Langen. Nggak ada kabar. Assalamualaikum Keisha. Ada Bu. Langen ya nak? Iya. Langen ada. Gimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oke. Keisha. Assalamualaikum Keisha. Belum ada. Ya, oke. Oke, nah terima kasih udah absen. Kita lanjut dengan materi kita hari ini. Kita lanjut dengan materi hari ini ya nak ya.
Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka kameranya semua, nak. Hari ini kita bicara tentang biologi, ruang biologi. Sekarang kita ada di ruang mana ini, nak? Sekarang kita ada di ruang mana, nak? Ayo, nak, siapa yang bisa jawab? Ini sekarang kita ada di ruang mana? Biologi. Di ruang biologi. Apalagi, nak? Ruang apa lagi, nak? Kita sedang berada di ruang mana ini? Ayo. Kita sedang berada di ruang Zoom meeting, ya. Ruang, ya. Ruang itu adalah tempat, ya. Nah, ruang itu adalah tempat, ya. Nah, kalau kita bicara tentang ruang biologi, ya. Ruang biologi berarti kita sedang berada di ruang lingkungan makhluk hidup. Ya. Dari ruang lingkungan biologi. Apa itu biologi? Assalamualaikum, Bu. Bu. Ya. Maaf, Bu. Itu laptopnya nge-start. Kenapa, nak? Katanya laptopnya lagi di restart. Oh iya, oke. Ya. Apa itu biologi? SMP apa namanya biologi? MTS apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Betul. Silvana ya, nak, ya? Ya, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, gitu ya. Ilmu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa aja, nak? Hewan. Hewan? Ya. Hewan, manusia, tumbuhan. Ya, itu namanya makhluk hidup. Nah, biologi berasal dari dua kata. Ya, berasal dari dua kata. Jadi kalau kita bicara tentang ruang lingkup makhluk hidup, berarti memang makhluk hidup itu ruang lingkupnya itu adalah alam. Ya, kita sedang berada di alam. Manusia itu berada di alam, ya, di alam terbuka. Hewan itu berada di alam terbuka. Tumbuhan itu juga berada di dalam ruang terbuka, ya, itu namanya ruang. Kalau kita misalnya dikatakan ruang kelas, berarti kita berada di dalam kelas. Ruang Zoom, berarti kita berada di dalam ruang Zoom. Kita sedang berada di Zoom, ya, melalui Zoom. Jadi kita bukan belajar di ruang kelas, tapi kita berada di dalam Zoom, gitu maksudnya, ya. Nah, begitu juga yang dinamanya ruang lingkup biologi. Kalau ruang lingkup berarti lingkungan tempat makhluk hidup itu berkembang, tumbuh, itu maksudnya, ya. Ruang tempat makhluk hidup itu tumbuh. Nah, tadi Ibu katakan bahwa biologi itu terdiri dari dua kata, ya. Kata pertama adalah bio, yang artinya adalah makhluk, ya. Kata kedua adalah logos. Logos itu adalah ilmu. Kalau kita ikuti dengan ini berarti hidup ilmu. Nah, ilmu yang mana? Yang hidup. Ya, maka dibalik biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup, itu maksudnya, ya. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia, ya, itu tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, kemudian di dalam mempelajari makhluk hidup itu nanti kamu bisa ini ya, nanti karena berkaitan dengan catatan kita nanti, ya, Ibu tampilkan aja. Ibu tampilkan aja. Ya, Ibu tampilkan aja. Kita bicara tentang ruang lingkup biologi, ya. Biologi itu
terdiri dari beberapa, Nak. Ada biologi sebagai sains, ya. Ada biologi sebagai sains, kemudian ada biologi secara kerja ilmiah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang biologi, bahwa biologi itu terdiri dari 5 ruang. Ya, 5 ruang itu ada di sini. Pertama, ruang biologi sebagai sains, ya, biologi sebagai sains. Berarti ilmu itu adalah sebagai ilmu alam, ilmu pengetahuan, ya. Nah, kemudian kerja ilmiah itu adalah tergolong ke dalam ruang biologi juga, ya, ruang lingkup biologi, ya. Kemudian penelitian dan percobaan, itu juga termasuk ke dalam ruang lingkup biologi, ya. Kemudian bekerja di laboratorium, itu adalah bagian dari ruang lingkup biologi. Kemudian objek dan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, di sini kita bahas satu persatu, ya. Ibu tampilkan di sini hanya ada 2, ya, hanya ada 2. Ya, pertama yang kita pelajari hari ini adalah biologi sebagai sains, ya. Kemudian kerja secara ilmiah, ya. Nah, kerja secara ilmiah. Kalau kita bicara sebagai sains, bahwa sains itu adalah ilmu alam, ya, Nak. Kayak kita ini orang IPA, itu namanya sains, ya, sains. Nah, kalau kita bicara seorang sains, bahwa sains itu sama dengan artinya adalah penemuan-penemuan, sebagai penemuan. Jadi beberapa ahli juga yang melakukan penelitian tentang tentang makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan, ya. Nah, kenapa? Karena seorang sains itu mereka ingin melakukan sesuatu percobaan yang menghasilkan sebuah produk. Ya. Nah, sekali lagi, bahwa sains itu adalah ingin melakukan suatu pekerjaan atau suatu percobaan yang ingin menghasilkan sebuah produk. Ada produknya, ada hasilnya. Ya. Maka para sains itu, ya, artinya para sains itu berarti penemu, ya, penemu ilmu pengetahuan, ya, penemu ilmu pengetahuan, ya. Jadi ada beberapa penemuan ilmu pengetahuan, ya, salah satunya misalnya terdiri dari siapa ini ya namanya, ya? Martinus Baijerick, ya. Salah satu adalah Martinus Baijerick. Mereka itu adalah orang-orang yang ini melakukan percobaan tentang hasil yang akan ditemukan, yang akan memberikan hasil. Nah, kemudian bahwa para sains itu yang akan menghasilkan sebuah produk, mereka itu punya sifat seperti rasional. Mereka bersifat rasional, ya. Di sini mereka bersifat rasional, ya. Nah, mereka itu di sini bersifat rasional. Seorang sains, sebagai sains, mereka bersifat sebagai rasional, ya. Bersifat rasional, ya. Artinya mereka itu ya rasional dalam melakukan suatu penemuan, ya. Jadi hasil pekerjaan mereka itu secara logis mereka melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, kemudian mereka tidak mudah untuk tergoyang atau tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain, ya. Nah, selain dia bersifat rasional, mereka bersifat objektif, ya, objektif, ya. Mereka bersifat objektif.
ya. Nah, kemudian mereka bersifat objektif itu maksudnya mereka objektif dari apa yang mereka temukan. Misalnya objektifnya kalau itu iya, kalau ini iya, ya iya, kalau enggak ya enggak. Jadi bersifat objektif. Ya, mereka nggak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Ya, kalau saya bilang A ya A, kalau saya bilang B ya B. Jadi nggak ada yang bisa merubah apa yang saya temukan. Ya. Nah, kemudian mereka bersifat empiris, ya. Mereka bersifat empiris, ya. Bersifat empiris, ya. Artinya mereka melakukan penelitian, mereka melakukan percobaan, ya. Mereka melakukan eksperimen, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mereka melakukan akumulatif, ya. Akumulatif. Mereka melakukan akumulatif. Seperti itu ya. Artinya mereka dapat dibentuk berdasarkan teori ya. Berdasarkan teori. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan teori. Jadi mereka tidak bisa menemukan sesuatu itu tanpa ada teorinya. Jadi harus berkenaan dengan teori. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini adalah tentang seorang sains, ya. Ini seorang sains. Nah, ya. Kemudian tadi Ibu katakan bahwa biologi itu terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Ada kata bio, ada kata logos. Bio itu adalah hidup. Ya, hidup itu siapa? Berarti makhluk yang hidup. Nah, sedangkan logos itu adalah ilmu, ya. Nah, jadi kalau kita satukan, berarti biologis, ya, biologi. Berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya. Nah, jadi itu arti dari biologi itu sendiri. Nah, selain kita mengerti atau memahami tentang pengertian biologi, maka di dalam biologi itu, di dalam ruang biologi itu tercantum yang namanya cabang biologi. Nah, ada nggak yang mau jadi dokter, Nak? Ada nggak anak-anak ibu yang mau jadi dokter? Ada nggak? Hah? Ayo, siapa yang mau jadi dokter di ini? Mau jadi dokter? Saya, Bu. Siapa, Nak? Siapa? Saya, Bu. Nah, iya, kita kalau mau jadi dokter itu ya, di sini kita banyak harus bisa mempelajari gitu ya, karena memang untuk masuk ke dokter itu ya harus kita biologi itu bisa ya, memahami biologi itu seperti apa ya. Nah, biologi itu akan mempelajari beberapa cabang ya, beberapa cabang biologi yang akan kita pelajari ya. Beberapa itu apa aja yang akan kita pelajari itu, misalnya ini ada anatomi, ya, karena nanti setiap cabang daripada biologi itu akan memiliki makna yang berbeda-beda, tidak sama, ya, akan memiliki dulu. Akan memiliki pengerti yang berbeda-beda. Nah, kemudian artinya yang berbeda-beda itu adalah sesuai dengan maknanya. Dia mempelajari tentang apa, ya? Seperti di sini misalnya, beberapa cabang biologi yang Ibu tulis di sini hanya ada 5, ya. Biologi itu banyak cabangnya, ya, banyak cabangnya biologi itu, ya. Nah, salah satu yang Ibu tulis di sini adalah anatomi, ya, bahwa anatomi itu adalah mempelajari tentang struktur tubuh, ya, mempelajari tentang tubuh makhluk hidup, tubuh kita, tubuh hewan, tubuh manusia, tubuh tumbuhan, ya. Nah, sekali lagi, anatomi
mempelajari tentang tubuh makhluk hidup. Ya, mempelajari bagian tubuh makhluk hidup. Atau dengan kata lain, mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Nah, kalau Ibu tanya tubuh makhluk hidup itu yang mana aja, Nak? Tubuh makhluk hidup itu yang mana aja? Kepala. Hah? Tubuh makhluk hidup itu berarti kayak manusia ini. Ada bagian atas, kepala, ada bagian alat gerak, ada bagian alat gerak tuh baik dia tangan maupun dia kaki, kemudian ada bagian badan. Itu maksudnya ya. Jadi kita mempelajari struktur tubuh makhluk hidup. Nah, kita mempelajari struktur tubuh kita. Contoh misalnya, mempelajari tentang sistem pencernaan, mempelajari tentang sistem pernafasan. Nah, itu namanya tubuh makhluk hidup. Ya. Nah, tetapi di kelas 10 ini kita tidak mempelajari tentang sistem respirasi, tidak mempelajari tentang sistem pencernaan karena itu adalah materi pelajaran di kelas 11. Jadi nanti setelah kamu masuk ke kelas 11, maka kamu akan mempelajari tentang sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem reproduksi, ya. Nah, yang kita pelajari di sini, jadi untuk kelas kita yang kelas 10, yang kita pelajari di sini adalah hanya tentang tumbuhan dan makhluk hidup, rendah maupun yang tinggi, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian anestesi itu adalah ada hubungannya ke pembiusan. Pembiusan itu adalah untuk menghilangkan rasa, ya, untuk menghilangkan rasa, ya. Biar bisa kamu paham, ya. Anestesia itu adalah melakukan pembiusan, ilmu tentang pembiusan, dibius gitu ya. Tujuan dibius itu untuk apa? Tujuan pembiusan itu untuk apa, Nak? Menghilangkan rasa. Menghilangkan rasa apa? Rasa sakit. Rasa sakit. Nah, sekarang kalau Ibu tanya, kalau pembiusan itu terlalu tinggi, akan menyebabkan apa, Nak? Halusinasi. Halusinasi gitu ya. Nah, makanya kalau orang yang dioperasi, dia harus dibius dulu, Nak. Ya, karena pembiusan itu ada yang dibius secara lokal, adanya pembiusan secara lokal dan ada secara keseluruhan. Kalau pembiusannya secara lokal itu, misalnya ini yang dioperasi adalah bagian mata, ya, maka yang dibius itu adalah hanya bagian mata aja, ya, hanya bagian mata aja yang dibius, ya. Jadi enggak dibius secara keseluruhan, seperti itu, ya. Kalau misalnya ada operasi, misalnya lambung luka dioperasi atau ususnya luka, nah berarti hanya bagian lambung aja. Nah, jadi ditanya ya, mau dibius secara total atau mau secara lokal. Kalau dia dibius secara lokal, berarti khusus aja di bagian yang mau dioperasi. Ya, dan itu penggunaan biusnya tidak menggunakan waktu yang lama. Ya, tetapi kalau dibius secara keseluruhan, maka dia akan memerlukan waktu yang lama. Ya, nah oke. Kemudian bakteriologi, bakteri, ya, bakteri yang kita kenal sehari-hari. Bakteriologi itu yang kita kenal sehari adalah tentang bakteri, ya, tentang bakteri. Nah, bakteri yang kita kenal sehari-hari ada di mana aja itu bakteri, Nak? Yang kita temukan bakteri itu di mana aja?
Di mana aja nak kita menemukan bakteri? Di tempat Di dalam tubuh, di dalam kanan ya. Di jari-jari kita ini ya. Di jari-jari kita, di baju kita, di badan kita ada bakteri. Ya, ada bakteri. Ya. Makanya kalau dikatakan sama kayak virus, virus itu juga ada di mana-mana. Ya. Bukan hanya di dalam tubuh, di luar tubuh juga ada. Jadi bakteri itu contohnya misalnya kita sentuh meja itu ada bakterinya, nak. Ya, ada bakterinya ya. Kemudian makanan yang kita makan juga ada mengandung bakterinya gitu ya. Makanya kita kalau bakteri itu yang mana bisa kita gampang melihat bakteri itu. Karena bakteri itu berada di bagian tubuh kita, berada pada diri kita. Contohnya misalnya tangan kita kotor, itu pasti ada bakteri, nak. Maka dengan sendirinya kita harus membersihkan tangan kita sebelum kita makan. Kita harus membersihkan tangan kita sebelum kita mengusap muka kita. Misalnya ini keringat kita usap, ya. Nah, karena dimanapun kita megang, benda kita pegang, baju yang kita pegang, itu pasti ada bakterinya, nak. Ya. Dan bukti otentik daripada bakteri itu, misalnya mulut kita. Mulut kita bau nggak, nak? Mulut kita bau nggak kalau bernapas? Bau nggak, nak? Oh, Bu. Bau ya, nak. Itu kenapa, nak? Karena banyak bakteri. Karena ada bakteri di dalam mulut. Adanya di mana? Di celah-celah gigi. Ya, di celah-celah gigi. Nah, jadi di sana dia akan hidup. Kalau dia hidup di dalam mulut kita, bakteri itu, maka dia akan merusak gigi. Yang dirusaknya gigi. Yang dihancurkannya gigi. Nah, makanya supaya gigi itu terjaga, berarti setiap malam kita harus gosok gigi. Ya, setiap malam kita harus gosok gigi untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Tuh. Ya. Kemudian bau keringat. Ya, keteknya bau asam. Badannya bau asam. Iya, karena ada bakteri, nak. Ya, supaya kita tidak bau asam, supaya kita tidak berbau, berarti kita harus membersihkan. Cara membersihkannya apa? Dengan dilap, ya. Saya udah malam, Bu. Saya nggak bisa mandi malam, Bu. Apa segala macamnya gitu. Nah, nggak harus mandi, nak. Tapi cukup dengan basahin kain, kita lap badan kita. Ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu namanya bakteriologi. Bakteri. Mempelajari tentang bakteri, ya. Kemudian ada bioteknologi. Nah, bioteknologi itu yang mana aja, nak? Perkembangan bioteknologi. Yang bakteri pada makanan bukan sih, Bu, yang fermentasi gitu. Fermentasi, betul. Apalagi, nah, cantik. Apalagi? Fermentasi, iya, itu bakteri. Karena menggunakan bioteknologi, kita memfermentasikan, ya, dengan menggunakan jasa bakteri, ya. Nah, sekarang makanan kita banyak yang siap saji, ya, nak, ya. Makanan kita siap saji. Sekarang kita tinggal mau makan aja, mau beli di supermarket juga ada yang udah langsung siap makan. Nah, itu hasil apa? Hasil teknologi. Ya, hasil teknologi yang diciptakan. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dia bioteknologi itu adalah berarti pemanfaatan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Jadi kita bioteknologi itu kita gunakan organisme. Nah, menggunakan organisme itu yang mana? Contohnya tadi tuh, nak, fermentasi itu.
kita gunakan untuk menghasilkan berbagai macam makanan, yogurt, ya. Nah, itu termasuk ke dalam nata de coco, ya. Itu masuknya ke dalam bioteknologi. Nah, jadi menggunakan jasa, ya, menggunakan jasa organisme. Contoh bioteknologi, nata de coco. Nata de coco itu menggunakan jasa bakteri. Itu maksudnya. Jadi secara bioteknologi, dia memanfaatkan jasa bakteri. Seperti itu. Ya. Pembuatan vaksin menggunakan organisme berupa virus untuk menghasilkan vaksin. Ya. Kok virus, Bu? Iya, virus yang sudah dilemahkan. Virus yang sudah dilemahkan akan menghasilkan vaksin. Itu maksudnya. Ya, jadi itu bioteknologi. Nah, kemudian botani. Ya. Botani itu berbicara tentang tumbuhan. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat rendah. Ya, itu adalah peranannya dari botani. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan tingkat terendah. Nah, ini hanya 5 Ibu Ibu bikin di sini, ya. Nah, kemudian memanfaatkan manfaat biologi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat biologi itu, Nak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali, ya. Ada di bidang kedokteran, ada di bidang farmasi, ada di bidang teknologi pangan, ada di bidang pertanian, ada di bidang peternakan ini ya, ada di bidang perikanan, ada di bidang perindustrian, ada di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Ini satu-satu ini ya. Kalau di bidang kedokteran, menghasilkan misalnya